Video nomor 52 berjudul Bagaimana Organisasi Menara Pengawal Melanggar Hak Asasi Anggotanya, Saksi Yehua dalam Kebebasan Beragama dan Bebas Berpendapat. Mungkin Anda tertawa melihat seorang pelari tertipu dengan sebuah mobil yang kelihatannya bagus penampilannya, tetapi sebenarnya sebuah kardus yang dipasang sebagai sebuah jebakan oleh seekor gurita raksasa untuk memangsanya. Pelari tersebut adalah korban dusta, atau istilah yang lebih kompleksnya adalah korban propaganda informasi. Apakah propaganda? Wikipedia menjelaskan, propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Dan jika Anda telah menyaksikan channel ini, telah banyak membahas tentang propaganda yang dilakukan oleh organisasi ini. Dan menurut Menara Pengawal edisi Juli tahun 2017 mengatakan bahwa propaganda sangat berbahaya karena itu bisa perlahan-lahan mempengaruhi cara berpikir seseorang, bahkan tanpa orang itu sadari. Propaganda itu bisa disamakan seperti gas beracun yang tidak terlihat atau tercium, dan propaganda Menara Pengawal sudah sangat mempengaruhi jutaan anggotanya. Jika Anda adalah korban propaganda, maka Anda bisa melakukan perbuatan yang sangat kejam dan tidak masuk di akal, atau yang disebut dengan istilah radikal atau ekstrim. Saat ini pemerintah Rusia telah melarang eksistensi organisasi lembaga Menara Pengawal berada di wilayah Rusia. Kantor berita Vanguard menyampaikan alasan pemerintah Rusia melarang organisasi ini karena dinilai menghancurkan keluarga, mengobarkan kebencian, dan mengancam jiwa. Saya percaya bahwa apa yang disebut oleh pemerintah Rusia memiliki nilai kebenaran. Sayangnya, tidak banyak negara yang menyadari atau mengetahuinya, kecuali beberapa negara seperti Singapura. Dan tentunya pelarangan organisasi Yehua di Rusia dikecam oleh organisasi internasional seperti Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia yang memenangkan saksi-saksi Yehua dan membela hak mereka untuk beribadah tanpa diganggu pemerintahan Rusia. Mahkamah menjatuhkan putusan bulat bahwa Rusia melanggar pasal 5, yaitu hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan keamanan, dan pasal 9, yaitu kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama dalam Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia. Dan saya harus mengakui bahwa jika sebuah pemerintahan, suatu negara ataupun organisasi internasional yang tidak mengetahui ajaran saksi Yehua yang sebenarnya dan tertipu oleh propaganda organisasi ini, pasti mengatakan bahwa Rusia telah melanggar hak asasi manusia untuk kebebasan beragama. Tetapi bagi saya dan puluhan, bahkan ratusan ribu mantan saksi Yehua setuju dengan pihak Rusia yang mengatakan bahwa gerakan saksi Yehua merusak hubungan keluarga, yaitu dengan sistem pengucilannya atau pemecatannya, menyebarkan kebencian terhadap agama lain, dan membahayakan jutaan saksi-saksi Yehua dengan melarang transfusi darah, meskipun transfusi darah dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Sebelum saya melanjutkan bahasan video ini, perlu juga Anda pahami bahwa apa yang terjadi dengan para saksi Yehua di Rusia adalah sebuah tragedi yang semestinya bisa dihindarkan jika pemerintahan Rusia lebih memahami ajaran saksi-saksi Yehua. Melarang gerakan saksi Yehua tidak akan menghentikan organisasi ini, malah sebaliknya akan membuat para saksi Yehua lebih yakin lagi
bahwa mereka berada di jalan yang benar, dan memang mereka mengharapkan penganiayaan terjadi atas mereka. Organisasi Menara Pengawal telah mencuci otak seluruh anggotanya untuk mengantisipasi penganiayaan dari pemerintah, gereja, dan pihak manapun juga yang dianggap sebagai pelacur besar dan Babylon besar yang dikendalikan oleh setan. Para saksi Yehova telah didrill untuk mengantisipasi penganiayaan dari pihak manapun sebelum Armageddon tiba. Melarang bukanlah cara menghambat gerakan ini, hanya informasi yang tepat dan edukasi akan membuat banyak para saksi Yehova tersadarkan bahwa mereka telah dicuci otaknya dan organisasi ini tidak seperti yang mereka kira. Saya sangat bersimpati dengan para saksi-saksi Yehova yang memperoleh intimidasi dari pemerintahan Rusia, baik secara mental ataupun fisik, seperti ada beberapa saksi Yehova yang dipenjara. Para saksi Yehova di Rusia hanyalah korban dari program cuci otak organisasi Menara Pengawal. Mereka menderita karena mereka mengira telah melayani Allahnya yang diwakilkan oleh badan pimpinan. Dan poin saya di dalam video ini adalah untuk membuktikan dua hal. Pertama, bagaimana organisasi ini menggunakan propaganda untuk menipu tidak saja orang biasa atau awam, tetapi juga organisasi internasional pembela hak asasi manusia. Dan kedua, organisasi ini juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 dan 9 dari Mahkamah Eropa itu. Jadi, jika Rusia dinilai bersalah dalam hal ini, maka organisasi ini yang dikendalikan oleh 8 orang yang menyebut dirinya sebagai badan pimpinan juga telah melakukan kesalahan yang sama seperti Rusia, bahkan lebih sadis dan kejam lagi, karena telah mengeksploitasi dan memanipulasi para anggota seumur hidupnya, bahkan sampai keturunan kedua atau ketiga dan seterusnya jika mereka tidak tersadarkan. Mari saya tunjukkan buktinya. Sekarang kita lihat majalah Sadarlah edisi Juli tahun 2009 mulai dari halaman 28 memuat artikel yang sangat menarik. Judul artikel itu adalah Pandangan Alkitab, Salahkah Berganti Agama? Headline-nya mengatakan, ketika Haftar mulai mempelajari Alkitab, keluarganya yang beragama Sikh merasa kesal. Ia mengatakan, di negeri asalku, kita dikucilkan masyarakat kalau berganti agama. Nama kita saja ada makna agama. Kita bisa dianggap menolak jati diri dan tidak merespek keluarga kalau ganti agama. Lebih lanjut, majalah itu mengatakan, Haftar akhirnya menjadi seorang saksi Yehova. Salahkah ia berganti agama? Mungkin Anda sependapat dengan keluarganya. Anda boleh jadi merasa bahwa agama Anda berkaitan erat dengan riwayat serta budaya keluarga dan semestinya tidak boleh diubah. Dari apa yang telah kita baca, kita dapat menyimpulkan bahwa saat Haftar mengubah agamanya menjadi saksi Yehova, ia beroleh pengucilan dari keluarganya. Lebih lanjut, majalah itu mengatakan, Alkitab meyakinkan kita bahwa Allah ingin kita benar-benar menemukan Dia. Karena pencipta kita ingin agar kita mencari kebenaran, tidaklah salah untuk bertindak selaras dengan bukti yang kita temukan, sekalipun ini berarti ganti agama. Jadi, menurut majalah itu, karena Allah ingin kita mencari kebenaran, maka tidaklah salah untuk bertindak selaras dengan bukti yang kita temukan. Misalnya ternyata agama kita palsu, maka kita berhak untuk mengganti agama yang kita anggap palsu tersebut. Wow, sebuah nasihat yang bijaksana sekali, bukan? Saya sungguh terkesan dan salut membacanya. Halaman selanjutnya membuat hal yang lebih menarik lagi saat majalah itu mengatakan, meskipun Alkitab membuat perbedaan yang jelas antara ajaran yang benar dan yang palsu, Allah memberi setiap orang kebebasan untuk memilih caranya ia memberi tanggapan. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk beribadat menurut cara yang tidak ia setujui atau diharuskan untuk memilih antara kepercayaannya dan keluarganya.
Apakah pelajaran Alkitab menimbulkan perpecahan dalam keluarga? Tidak. Malah, Alkitab menganjurkan suami dan istri yang berbeda agama untuk tetap tinggal bersama keluarganya. Wow, luar biasa. Saya sungguh kagum, angkat topi dengan ajaran toleransi yang diajarkan agama Saksi Yehova. Orang yang membacanya akan sangat terkesan dengan kebijaksanaan dan sikap toleransi yang diajarkan agama Saksi Yehova ini. Apalagi disematkan ayat-ayat Alkitab sebagai pembenaran. Luar biasa. Ini akan mengesankan orang awam yang memperoleh majalah itu. Ini akan menarik banyak perhatian orang yang membaca tentang agama Saksi Yehova. Sayangnya, jika Anda belajar dan mendalami agama Saksi Yehova ini seperti saya, Anda akan segera tahu bahwa semua tulisan tersebut adalah propaganda yang sengaja dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya, atau bahkan membacanya, seolah-olah organisasi ini menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan beragama dengan mencela agama lain yang melakukan pengucilan jika ada anggota keluarganya yang berpindah agama. Allah memang memberikan kebebasan setiap orang untuk memilih agamanya sesuai dengan hati nuraninya, tetapi tidak organisasi kultus ini. Majalah Sadarlah mengatakan propaganda dusta langsung kepada pembacanya karena faktanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh organisasi ini. Dan Anda juga akan sadar seperti nama majalah ini, yaitu Sadarlah. Maka Anda akan sadar sesadar-sadarnya bahwa mustahil Allah bekerja di balik organisasi ini. Mustahil Allah yang suci dan kudus mengarahkan organisasi ini yang telah berdusta. Dan ini kata salah satu badan pimpinan tentang dusta. Dan kita tahu siapakah di balik dusta itu. Setan adalah pendusta yang kejam. Ia juaranya dusta. Karena Yehova membenci pendusta, kita harus menjauhi semua dusta, bukan hanya yang besar atau yang kejam. Jika Anda menyaksikan video nomor 46, nomor 48, dan 49 yang membahas sistem pengucilan dan pemecatan bagi anggota yang disebut murtad keluar dari organisasi ini, maka kita tahu bahwa sebagai sebuah kelompok kultus, organisasi Menara Pengawal juga melakukan pemecatan atau pengucilan bagi anggotanya yang dinilai secara sepihak murtad. Dan sekarang kita lihat video khotbah peraturan baru tentang pengucilan bagi Saksi Yehova yang tidak aktif lagi berhimpun. Saya katakan peraturan pengucilan bagi anggota yang tidak aktif adalah hal yang baru, karena sebelum tahun 2016 peraturan tersebut tidak ada. Which protected God's people from corrupting influences, both physical and spiritual. Some of those laws, though, tested the Israelites' loyalty. For example, God's law said that if an Israelite became an apostate, he was to be cut off, executed. Now, if that wrongdoer happened to be a family member, that would certainly be a test of loyalty. Likewise, some of Jehovah's commands may test our loyalty. Since the first century, Jehovah has commanded that we stop keeping company with unrepentant wrongdoers. I invite you to turn in your Bibles to 1 Corinthians, the 5th chapter, and note the clear direction in verses 11 to 13. That's 1 Corinthians chapter 5, starting at verse 11. But now I am writing you to stop keeping company with anyone called a brother who is sexually immoral, or a greedy person, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a extortioner, not even eating with such a man. For what do I have to do with judging those outside? Do you not judge those inside while God judges those outside? Remove the wicked person from among yourselves. Yes, unrepentant wrongdoers are disfellowshipped, and we loyally uphold Jehovah's judgments
when we avoid association with the wrongdoer. Now, some in Satan's permissive world may view disfellowshipping as being extreme. However, it is a beneficial arrangement. For by disfellowshipping unrepentant wrongdoers, it helps to keep Jehovah's organization morally clean, and it keeps his name free from reproach. It also protects us from bad associations. And these associations include messages in any form that apostates and others have used to spread wrong ideas. And disfellowshipping the sinner may help him to return to Jehovah. He may realize what he has come to lose: a good relationship with Jehovah and with his people. Rightly then, loyal Christians would not associate with anyone called a brother who is practicing serious sin. To do otherwise would undermine the effectiveness of Jehovah's discipline. And this is true even when no congregation action has been taken, as may be the case when one is inactive. And this can be a real trial when a family member is involved. One young brother loyalty was tested when his mother, who was inactive, got involved in serious sin. He and his siblings loyally reported matters to the elders. But since she didn't live in home with them, they decided to limit their association with their mother until the elders could handle matters. Quoting the young brother, he said it was the hardest thing they ever did, but they were loyal. We must not allow strong family ties to lead us to compromise loyalty to Jehovah and his organization. In this dramatization that follows, note how loyalty results in a blessing. Di dalam ajaran saksi Yehua yang dimaksud dengan istilah tidak berhubungan, benar-benar tidak berhubungan. Tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun hanya bersapa hello atau bertanya apa kabar. Dan pemberlakuan sistem pengucilan ini sangatlah ekstrim karena yang murtad itu dianggap berpenyakit kusta yang bisa menular. Peraturan ini berlaku kepada hubungan anak, ibu, ayah, saudara, atau siapapun juga yang dianggap murtad. Demikian kata saksi Yehua aktif. Kejam dan sadis ya, luar biasa. Seberapa sadiskah kita dengar kesaksian dari seorang wanita saksi Yehua non-aktif berikut ini. Saya dilahirkan dalam keluarga saksi-saksi Yehua. Ayah saya seorang mantan pengawas umum, adik saya pengawas wilayah yang masih aktif, dan adik saya lainnya penatua masih aktif juga, serta adik saya yang lainnya adalah pelayan sidang masih aktif juga. Tapi apa yang terjadi saat ayah saya memberikan komentar yang sesuai fakta di lapangan saat pelajaran menara pengawal? Maksudnya, ayahnya itu berkomentar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan apa yang terjadi itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh menara pengawal. Kita lanjut. Ayah saya dibentak-bentak sedemikian rupa. Bahkan ayah saya diusir dari rumah. Padahal rumah yang kami tempati adalah rumah ayah saya, dan penatua yang membentak-bentak serta mengusir tersebut adalah anaknya yang masih menumpang hidup dan tinggal di rumah tersebut. Dan bagaimana dengan saya? Saya pun diusirnya dengan alasan karena saya tidak lagi berhimpun. Kejadian tersebut adalah nyata. Mengapa anak itu bisa begitu kejam dan sadis terhadap orang tua kandungnya sendiri? Silakan saksikan video nomor 49 yang menjelaskan tentang ajaran radikalisme di dalam ajaran saksi-saksi Yehua. Ada hal yang menarik yang saya juga ingin share, yaitu kesaksian dari saksi Yehua non-aktif itu yang diusir oleh adiknya seorang penatua. Tentunya ia protes dirinya diusir, sehingga ia menemui seorang penatua senior untuk komplain tentang kelakuan adiknya itu. Pertemuan pertama berjalan, tetapi tidak ada tindakan yang berarti, sehingga ia WhatsApp kembali penatua senior itu untuk mengatur pertemuan berikutnya. Isi WA tersebut adalah, "Om, saya tunggu kesediaan waktu, Om.
Intinya pertemuan berikutnya adalah kedua adik saya yang lainnya tuh sudah diracuni doktrin yang anti kemanusiaan, bahwa orang yang tidak berhimpun sama dengan dipecat, dan jika tidak mau disamakan dengan orang yang dipecat, maka saya dipaksa berhimpun. Jika tidak berhimpun, maka saya harus keluar dari rumah. Itu ultimatumnya. Benar-benar pengaruh yang sedemikian tanpa nurani juga logika. Bagaimana bisa mengasihi musuh-musuh seperti yang dianjurkan Alkitab? Bahkan ayah kandungnya pun diperlakukan dengan demikian kejam. Terlebih saya yang hanya seorang kakak kandung. Menurut saksi Yehova nonaktif itu, WA-nya itu hanya dibaca tetapi tidak ditanggapi. Apakah kesimpulan kita setelah mendengar kasus pemaksaan seorang saksi Yehova untuk berhimpun, dan jika tidak berhimpun, diusir dari rumahnya? Padahal saksi Yehova ini tidak melakukan satupun hal yang melanggar hukum-hukum Alkitab. Kesalahannya hanya satu, yaitu ia tidak berhimpun selama 8 tahun karena hatinya sudah sakit dan patah arang melihat ayahnya sendiri dibentak-bentak dan diusir oleh anaknya sendiri hanya karena ayahnya itu menjawab dalam acara pelajaran menara pengawal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan majalah itu. Pemaksaan yang demikian bukankah berarti organisasi ini terbukti mengajarkan faham radikalisme yang telah merasuki hati para saksi Yehova dan peraturan pemecatan untuk memaksa dan mengintimidasi orang untuk tetap berhimpun ataupun tetap menganut agama saksi Yehova? Bukankah telah melanggar kebebasan beragama? Dan ini sungguh munafik dan ironis ketika pemerintah Rusia melarang agama saksi Yehova beroperasi di Rusia. Organisasi menara pengawal protes bahwa hak asasi kebebasan beragama para anggotanya dirampas dan ditindas oleh pemerintah Rusia. Padahal organisasi ini juga melakukan hal yang sama kepada para anggotanya, yaitu sistem pemecatan dan pengucilan sebagai bentuk sistem intimidasi dan penganiayaan secara mental dan emosional bagi saksi Yehova yang tidak mau berhimpun. Apalagi jika ada saksi Yehova yang ingin berganti agamanya. Jadi jelas, ketika majalah Sadarlah mengatakan tidak seorang pun boleh dipaksa untuk beribadat menurut cara yang tidak ia setujui atau diharuskan untuk memilih antara kepercayaannya dan keluarganya, pernyataan ini merupakan sebuah propaganda dusta. Dan ketika majalah itu mengatakan, apakah pelajaran Alkitab menimbulkan perpecahan dalam keluarga? Faktanya, agama saksi Yehova mencerai-beraikan sebuah keluarga. Bagaimana dengan 1 Korintus pasal 5 ayat 11 dan 13 yang dijadikan pembenaran adanya sistem pemecatan? Jika Anda seorang Kristen dan beroleh berkat dari channel ini dan ingin memberikan dukungan semangat kepada saya untuk terus membongkar kesesatan ajaran saksi Yehova, silakan subscribe dan tekan loncengnya untuk memperoleh video berikutnya. Dan jika Anda menyukai topik video ini, silakan like dan jangan lupa share channel ini kepada saudara seiman lainnya agar mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehova. Saya percaya bahwa 70% ajaran saksi Yehova adalah propaganda, 25% adalah pembelintiran ayat-ayat Alkitab di luar konteksnya, dan sisanya ajaran Alkitab. 1 Korintus 5 ayat 11-13 yang dijadikan pembenaran sistem pengucilan dan pemecatan merupakan suatu teknik propaganda dan pembelintiran ayat Alkitab. Salah satu teknik propaganda adalah teknik logika induksi untuk memperoleh suatu generalisasi. Logika induksi adalah metode untuk menarik kesimpulan dari fakta yang khusus ke suatu yang bersifat umum, dan hal yang umum itu digeneralisasikan. Misalnya, artis Yuni Shara adalah cantik, artis Luna Maya adalah cantik. Kemudian dibuat suatu logika induksi generalisasi, yaitu semua artis adalah cantik. Jika kita menerima logika induksi yang digeneralisasi itu sebagai kebenaran, maka kita bisa salah mengambil kesimpulan. Dengan berkata bahwa Omas adalah artis, maka Omas adalah cantik juga. Faktanya, apakah demikian? Nah,
Jika kita memahami teknik induksi generalisasi ini, maka kita bisa memahami bagaimana menara pengawal memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk tujuan propagandanya. Marilah kita perhatikan 1 Korintus 5 ayat 11-13 yang menganjurkan agar orang Kristen tidak bergaul dengan orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Tetapi apakah ayat itu menyebut tentang pindah agama, tidak berhimpun harus dikucilkan atau dipecat, berkomentar tidak sesuai dengan majalah Menara Pengawal juga harus dipecat? Tentunya tidak, bukan. Organisasi ini sengaja telah memanfaatkan ayat ini sebagai sebuah generalisasi pembenaran pemecatan, karena faktanya dari apa yang telah saya buktikan, saksi Yehova yang nonaktif itu dan ayahnya yang berkomentar digeneralisasikan sebagai pembuat kejahatan. Padahal mereka tidak termasuk dalam kategori ayat tersebut. Jadi jika ada seorang saksi Yehova dipecat, entah berzina atau mengundurkan dirinya baik-baik karena berpindah agama, maka semuanya digeneralisasikan sebagai pembuat kejahatan yang sesuai dengan 1 Korintus pasal 5 tersebut. Dan penatua tidak pernah mengumumkan alasan pemecatan seorang saksi Yehova. Fakta yang terjadi adalah seperti berikut ini. Sonia Erickson telah dipecat. Dan jemaat di sidang tersebut telah dikondisikan untuk tidak mempertanyakan alasan seseorang dipecat, sehingga mereka berasumsi bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Karena pelaku kejahatan, maka secara otomatis dipecat. Dan setelah pengumuman pemecatan terjadi di mimbar, hukuman pengucilan langsung berlaku, yaitu tidak ada seorang saksi Yehova pun yang akan berbicara dengan orang yang dipecat. Dengan demikian, tidak banyak orang yang tahu alasan seseorang dipecat. Tiap saksi Yehova tidak sadar telah dibodohi dengan teknik ini, dan betapa dosanya organisasi ini telah melakukan fitnah kepada anggotanya yang dipecat dengan mengeneralisasikannya sebagai pelaku kejahatan. Ini adalah fitnah. Bagaimana berpendapat pribadi di dalam organisasi ini? Bolehkah? Kita dengar dulu keterangan ahli kultus, yaitu Margaret Singer, tentang bentuk dari kelompok kultus. And the next condition that needs to be present is that it is in a system where you can't complain to management. You just acquiesce. It is a closed system in which management's always right, you're wrong. And see, within a cult, the leaders don't want little factions and segments because the cult will come apart if factions are allowed to grow. So that's why they're totalitarian and autocratic. You see, in a democracy, you get many, many little factions, and in a democracy, we all get turns at running this society. One year it's your group, next year it's my group, another year it's someone else's. When you're running a cult, you don't let it get democratic. There are cults where former members have told me that the leader said to them, "You're going to have to learn to obey." And as time went on, they learned more and more how to obey. And eventually the leader would say to them, "Even if I say 2 and 2 is 5, you must say 2 and 2 is 5. Jelas, organisasi Menara Pengawal berstruktur otoriter. Karena itu, berpikiran bebas untuk menyampaikan pendapat pribadi tidak diperbolehkan. Perhatikan kutipan majalah Menara Pengawal edisi 15 September tahun 1989 yang mengatakan, semangat berpikiran bebas tidak ada dalam organisasi Allah. Dan kembali kita perhatikan kutipan majalah Menara Pengawal edisi 1 Agustus tahun 2001 yang mengatakan, seorang Kristen yang matang harus bersatu dan sepenuhnya harmonis dengan rekan-rekan seiman dalam ruang lingkup iman dan pengetahuan. Ia tidak mempromosikan atau bersikeras pada opini pribadi atau mempertahankan gagasan pribadi bila halnya menyangkut pemahaman Alkitab. Jadi tidak heran bukan jika seseorang berkomentar pribadi
meskipun benar, tetapi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh badan pimpinan, seorang ayah dibentak-bentak dan diusir oleh anaknya karena memang ia tidak boleh berpikiran bebas serta berpendapat pribadi. Sudahkah terbukti organisasi lembaga menara pengawal melanggar hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama dan bebas berpendapat pribadi? Silakan komentar di bagian komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan share pengetahuan yang Anda peroleh kepada orang Kristen lainnya untuk menghindari penyesatan saksi Yehova. Tuhan Yesus memberkati.